Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan definisi dari I/O device, dan kita juga sudah bergabung dengan kelompok 9 kelas D yang akan membahas mengenai konsep ini secara lebih detail. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda S. Oktavia, NIM 2519132, akan mempresentasikan makalah kelompok 9 yang berjudul Konsep dan Definisi I/O Device. Yang materi pertama yaitu pengertian I/O. I/O adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. I/O merupakan salah satu komponen komputer yang penting. I/O device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol, I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user, untuk memungkinkan mereka mengakses berkas, tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti Ayuri, NIM 2519139, akan melanjutkan materi yaitu pengertian periferal. Periferal adalah semua jenis device atau peralatan yang berinteraksi dengan CPU melalui modul I/O. Ada 3 jenis periferal. Pertama, Human Readable Peripheral, yaitu sifatnya berinteraksi dengan user. Contohnya, monitor, keyboard, mouse, mikrofon, loudspeaker, touchscreen, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu Machine Readable Peripheral, yaitu sifat-sifatnya berinteraksi antar mesin berlangsung tanpa campur tangan user. Contohnya hard disk, sensor, aktuator, dan CD-ROM. Yang ketiga, Communication Peripheral, yaitu sifat-sifatnya koneksi dengan device melalui jaringan ataupun saluran komunikasi. Contohnya infrared, Bluetooth, dan modem. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmania Putri, NIM 2519152 akan menjelaskan materi berikutnya yaitu C. Teknik penanganan input-output. Yang pertama yaitu programmed input-output. Yang A. Input-output terjadi pada saat program yang di dalamnya terdapat perintah input-output yang dieksekusi. Yang B. Eksekusi input-output terus-menerus melibatkan prosesor. Teknik yang kedua yaitu interrupt-driven input-output. Yang A. Input-output terjadi pada saat perintah input-output dieksekusi. Yang B. Sesudah perintah dieksekusi, CPU melanjutkan eksekusi perintah lainnya dan tidak terlibat terus-menerus. C. CPU berperan jika sudah ada interrupt dari device. Teknik yang ketiga yaitu Direct Memory Access atau DMA. Yang A. Transfer data ditangani oleh sebuah prosesor input-output khusus. Yang B. CPU terlibat langsung dalam mengendalikan input-output. Yang materi berikutnya yaitu tugas dari sistem kontrol input-output. Yang pertama yaitu memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Yang kedua, menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dengan alat penyimpanan sekunder. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Dan yang terakhir, menyiapkan berkas penggunaan input-output yang telah selesai. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang F, yaitu modul input dan output. Modul input dan output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar
perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka internal dengan komputer, CPU, dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Adapun fungsi dalam menjelaskan tugas bagi modul input dan output dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, kontrol dan pewaktuan. Yang kedua, komunikasi CPU. Yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat, buffer and data. Yang kelima, deteksi kesalahan. Fungsi kontrol dan pewaktuan, kontrol dan timing merupakan hal penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer dalam sekali waktu. CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register. Contoh kontrol pemindahan data dari paralel ke CPU melalui sebuah modul input-output dapat meliputi langkah-langkah. Yang pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dan CPU ke modul input-output. Yang kedua, modul input-output memberi jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input-output. Yang keempat, modul input dan output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari paralel. Kemudian yang kelima, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input-output sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul input-output melalui proses-proses. Yang pertama, command descending, yaitu modul input dan output menerima perintah-perintah dari CPU. Yang kedua, data, pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Yang ketiga, status reporting, yaitu melaporkan kondisi status modul input dan output maupun perangkat. Yang keempat, address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat paralel, sehingga setiap modul input-output harus mengetahui alamat paralel yang dikontrolnya. Baiklah, hanya sekian presentasi makalah kami pada saat ini. Saya sebagai pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 9 yang telah mempresentasikan materi mengenai konsep dan definisi dari I/O device. Nah, itulah tadi materi yang telah disajikan yang agar dapat dipahami. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar bisa terus berkembang. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.